Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang 1 minggu new normal yang telah kita lewati, hingga kita dapat berkumpul di siang yang indah ini bersama-sama untuk mengikuti persekutuan doa kali ini. Bagaimana pekerjaan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam seminggu pertama new normal ini? Saya berharap kita semua dapat mengerjakan setiap tanggung jawab dan pekerjaan kita di BPS, baik di pusat maupun yang di daerah, dengan baik. Mengenai pekerjaan, izinkan saya membagikan sedikit apa yang pernah saya baca tentang konsep bekerja dalam Alkitab. Bekerja dalam bahasa asli Alkitab adalah avodah, yang tertulis dalam kitab Kejadian waktu pertama kali Allah mengamanatkan pekerjaan pertama kepada manusia untuk mengelola dan memelihara bumi. Kata avodah ini memiliki makna yang sama dengan kata ibadah. Biarlah kiranya ibadah kita kali ini dengan tema pekerjaanku, tanggung jawabku, makin menguatkan kita dalam menjalankan pekerjaan kita sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Bagaimanakah kita selama ini mengerjakan pekerjaan dan tanggung jawab kita di dunia kerja? Bagaimanakah kita selama ini melayani Tuhan lewat pekerjaan yang kita lakukan di BPS? Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus untuk sama-sama kita menundukkan hati dan pikiran kita dan membiarkan Tuhan menyelidiki hati kita seperti kata pemazmur dari Daud, "Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu." Mazmur 26 ayat 1-3. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita sambil menyanyikan lagu Selidiki Aku yang dibawakan oleh tim PD BPS Provinsi Jawa Timur. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku
sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sapa dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, puji dan syukur dan hormat kami persembahkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas perkenanan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan, hingga kami dapat berkumpul di siang yang indah ini Tuhan, untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, Engkau menganugerahkan kepada kami teknologi ya Tuhan, sehingga kami dapat bertatap muka meski hanya lewat virtual. Namun ya Tuhan, Engkau kiranya mampukan kami untuk tetap merasakan kehangatan persekutuan, kasih persaudaraan di antara sesama saudara seiman, meski kami harus bertemu lewat virtual ya Tuhan. Dan kiranya Bapa, agar ibadah yang kami ikuti pada siang yang indah ini ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami, boleh meneguhkan dan menguatkan kami di tengah pekerjaan kami sebagai insan statistik di seluruh Indonesia, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, Kaulah kiranya hadir dalam ibadah kami ini, Kau kiranya berkenan atas ibadah kami pada siang indah ini. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami telah berdoa. Amin. Oke, Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 119 ayat 105 berkata, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah setiap perkataan dan firman Tuhan yang meyakinkan kita, menjaga kita, meneguhkan kita, dan menjadikan kita pelita dan terang yang menentukan arah hidup kita, termasuk rencana kerja kita ke depannya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Romo Romanus Peri, mari kita bersama angkat pujian Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Dengan lagu yang dibawakan oleh grup Hati yang Gembira Adalah Obat yang Manjur. Hanya ditentukan oleh kuasa.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat siang, salam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik. Dalam masa perjuangan masa pandemi ini, maka saya ingin berbagi, saya ingin mengambil satu firman dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Efesus. Saya akan bacakan. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, para saudara-saudari yang terkasih, Shalom semuanya. Saya tidak terbayang ternyata yang hadir di sini dari lintas benua, lintas planet ini ya, jauh-jauh. Justru tadi dikatakan kepada host, kalau seandainya ya di satu sisi ada rasa syukur juga kondisi yang seperti ini, walaupun kita berharap semuanya bisa kembali normal, walaupun kita sudah bertahap masuk pada new normal, maka saya akan menyampaikan renungan saya akan dibantu dengan PowerPoint supaya Bapak Ibu bisa membaca, mengikutinya. Ya. Tema yang diberikan, pekerjaanku dan tanggung jawabku. Ya. Bapak Ibu, saya tinggal di Jakarta, di Klender, Jakarta Timur. Di beberapa tempat, salah satunya tempat-tempat ramai, pasar di Klender itu juga sekarang berstatus zona merah. Maka juga perjuangan untuk kami yang ada di sini. Dengan tema ini, saya ingin mengatakan beberapa hal seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa melihat gambar ini. Ini gambaran dari kesibukan kita, bukan hanya ketika dalam kondisi pandemi, tetapi mau tidak mau, karena kita hidup dan bergerak dan dinamis, maka mau tidak mau kita harus bekerja. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa manusia adalah homo faber, makhluk yang bekerja, harus bekerja. Bahkan, kalau seandainya kita melihat di dalam kisah Kejadian, ketika manusia pertama Adam dan Hawa itu diingatkan supaya boleh mengambil atau menyentuh semua yang ada di Taman Firdaus, tapi tidak boleh satu pohon itu. Tetapi karena godaan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, dan sebenarnya dalam kitab suci juga tidak ada dikatakan diusir, tapi dia dikeluarkan dari Firdaus itu, dan kemudian harus bekerja. Harus bekerja. Di satu sisi sebenarnya itu hukuman, tapi di sisi lain bahwa Allah menghendaki ada usaha dan kerja keras. Maka kita adalah makhluk yang bekerja. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini kan sebenarnya kita juga rindu tetap harus bekerja. Maka stay at home dan sekaligus tetap bekerja di rumah. Nah, Bapak Ibu, saya masih ingat sekali, kurang lebih hampir kurang lebih 2 tahun yang lalu, ayah saya dipanggil Tuhan. Saya masih ingat betul, pada saat tertentu dia itu marah dengan saya, marahnya karena kemalasan saya. Pada waktu itu saya masih SMU. Kalau seandainya tidak sekolah, hanya tidur di kamar, santai, menikmati suasana. Tapi ternyata apa yang saya lakukan itu dilihat oleh ayah saya, oleh bapak saya. Dia marah betul, dia sangat marah. Karena saya tahu bahwa dia pekerja keras. Dia
bekerja sebagai kontraktor, entah ke Kalimantan, ke Sulawesi, main irigasi. Tapi dia kalau pulang, dia tidak suka kalau melihat kami anak-anaknya itu hanya enak-enak saja dan santai-santai saja. Maka saya ingat betul, dia marah, lalu dia bilang gini, pakai bahasa Jawa karena saya orang Jawa. Dia bilang gini, kalau seandainya kamu nggak mau kerja, udah nggak usah hidup. Kalau kamu nggak mau kerja, maksudnya kalau kamu hanya malas-malas, enak-enak sendiri, nggak usah hidup, dia bilang. Nah itu ternyata tertancap di hati saya, kata-kata itu. Bahwa kalau seandainya kamu mau hidup, harus kerja, harus berjuang. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya bekerja apapun yang kita lakukan itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Tapi terkadang juga tidak mudah, maka saya mengatakan seperti ini. Nah, orang perlu untuk bekerja, tetapi nyatanya, namun seringkali kerja juga menjadi beban yang sangat berat. Pekerjaan bisa menjadi beban yang sangat berat. Sehingga gambarannya seperti itu. Walaupun sebenarnya kita tidak ingin memaknai dan menangkap bahwa segala pekerjaan kita itu terasa berat. Pekerjaan baik di kantor ataupun dalam kehidupan sehari-hari, entah kita sebagai warga RT atau bahkan juga di RW lingkungan terbesar, mau tidak mau juga kita maknai bahwa kita bekerja juga. Bahkan dalam pelayanan pun juga harus kita maknai. Di satu sisi bekerja sebagai dimaknai dalam segala pelayanan apapun, tetapi dalam pelayanan pun juga ada unsur kita bekerja. Tapi terkadang bisa menjadi beban. Dan sebenarnya saya dan Bapak Ibu sudah terlatih untuk menghadapi segala situasi itu. Dalam dunia kerja kalau sudah mulai deadline itu penat semuanya, maka sebenarnya kita pun juga sudah terlatih dan harus berjuang. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari Sakti, setidaknya ada beberapa tips yang sebenarnya sudah kita hidupi, tetapi juga sudah kita usahakan bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka yang ingin saya katakan, semoga ini dari antara kita tidak boleh ada yang tersinggung. Saya tidak saya tidak menyampaikan ini hanya tertuju kepada satu orang, dua orang. Kita nggak pernah ketemu, saya hanya ingin mencoba bermenung saja. Dalam situasi misalnya dunia kerja, terkadang juga menemukan kegembiraan, tapi di sisi lain juga ada kepenatan, rasa lelah. Atau seperti ini, kita biasa bekerja di kantor, tetapi mau tidak mau, mungkin sebagian besar masih bekerja di rumah, dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Setidaknya yang pertama, ada ungkapan yang sebenarnya sederhana sekali kata-kata ini, tetapi ini juga menjadi bagian dari perjuangan saya. Saya mengatakan, udah Romanus, jangan cengeng, jangan mudah mengeluh, berjuang. Walaupun terkadang mengeluh boleh, mengeluh kepada Tuhan, mengeluh kepada orang-orang di sekitar kita, bukan masalah boleh tidak boleh, realnya, nyatanya kita terkadang melakukan itu. Tapi setidaknya, yaitu jangan cengeng. Dan kita sudah terlatih berjuang untuk menghadapi segala situasi dengan segala perjuangannya. Ini bukan masalah terkait hanya dengan seorang anak, tetapi lintas batas, lintas usia. Dan itu sungguh-sungguh menjadi perjuangan kita. Nah, maka dari itu saya mengatakan seperti ini, semoga kita selalu berani menyelipkan harapan di dalam hati kita ini. Selama masih mempunyai harapan, semoga situasi apapun yang kita usahakan, bahkan juga dalam dunia kerja, pasti ada jalan. Pasti ada jalan.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya itu tahun ini ketika merayakan Paskah, sungguh-sungguh sebuah Paskah yang di satu sisi berat untuk kita semua yang biasanya kita Paskah bisa pergi ke gereja, tetapi pada saat itu malam Paskah itu saya harus menemani dan menghantar ibu saya yang sedang sakit di salah satu rumah sakit di Jakarta. Persis siang hari, malamnya itu malam Paskah perayaan. Biasanya kalau kita yang beragama Kristen ada kebaktian, kemudian kalau yang Katolik ada perayaan Paskah Misa. Saya harus meluncur ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Persis pada saat itu sudah dalam suasana COVID, dalam suasana pandemi. Gejala ibu saya sesak nafasnya, kemudian juga panas. Panasnya cenderung akan tinggi dan agak batuk. Tapi sebenarnya karena kondisi ibu saya sudah sakit lama, sehingga sebelum pandemi ini pun gejala itu biasa. Tetapi apa yang terjadi? Ketika sampai rumah sakit, dicek, karena gejalanya ada sesak napas dan sekaligus batuk, akhirnya diarahkan ke UGD. Tapi UGD yang ISPA, itu sudah tidak nyaman buat saya. Sudah tidak nyaman. Akhirnya dicek toraknya, dan memang ada bintik-bintik putih. Sudah dicurigai. Dicurigai terkait dengan COVID. Dan mau tidak mau harus diisolasi. Sangat tidak mudah. Maka pada saat itu, malam Paskah, kemudian Minggu Paskah, saya harus menunggu dan ibu saya tidak bisa sendirian, tidak ada yang menemani, harus diisolasi. Apa yang saya lakukan? Sudah. Pada saat itu yang ada di dalam hati dan pikiran saya yakin itu suara Tuhan. Tuhan bilang, Romanus, perbaiki doamu. Itu yang menggema, bukan hanya di pikiran saya, tetapi di hati saya. Saya yakin itu suara Tuhan, dan Tuhan juga menegur saya dengan mengatakan, Romanus, perbaiki doamu. Ini kesempatan yang baik untuk memperbaiki hidup doamu. Saya pada saat itu agak memberontak, Tuhan, kurang apa saya berdoa. Tetapi pada saat itu saya diajak untuk to be humble, being humble di hadapan Tuhan. Sudah, akhirnya memang iya. Tampaknya saya harus memperbaiki doa saya. Maka kurang lebih hampir 4-5 hari saya berdoa supaya doa saya hanya satu, Tuhan, semoga hasil dari swab ibu saya mau nggak mau harus di swab. Semoga hasilnya negatif. Saya hanya minta itu, dan bukan hanya untuk ibu saya, tetapi juga untuk saudara-saudara kita yang sakit. Dan persis Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Hanya doa, tapi doa dalam kegaluhan, doa dalam ketakutan, doa dalam kegelisahan, malam nggak bisa tidur sambil menunggu, karena pada saat itu swab tunggu 2 hari, lumayan cepat itu, biayanya juga tidak mudah, tidak murah. Akhirnya itu saya selipkan harapan, saya yakin Tuhan kamu pasti buka jalan, Tuhan kamu beri yang terbaik. Dan akhirnya siang hari saya dikabari lewat WA. Dia bilang, Romo, ada salah satu suster. Romo, syukur banget Romo, ternyata hasilnya negatif. Sehingga ibu bisa dirawat di ruang biasa. Bapak Ibu, saya bercerita seperti ini. Saya hanya bisa membayangkan ketika saya menunggu dan menanti, capek, lelah, batin itu lelah. Aduh, kalau seandainya, saya hanya membayangkan kalau seandainya itu positif, sudah. Nggak bisa ditemani, ibu saya nggak bisa jalan, hanya sendiri, maka kondisi seperti ini walaupun virus tidak bisa diremehkan begitu saja, dalam kondisi seperti ini Tuhan bilang sama saya, Romanus, di satu sisi juga tidak boleh takut berlebihan, tidak boleh sombong berlebihan. Itu yang tidak mudah. Masuk kerja, pengennya masuk kantor cepat, tetapi di sisi lain juga nggak boleh takut berlebihan, tetapi tidak boleh sombong berlebihan, merasa bahwa udah saya sehat, saya cuek, saya bisa, nggak bisa. Akhirnya itulah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi apapun, entah dalam dunia kerja atau dalam situasi apapun, semoga selalu berani menyelipkan adanya harapan sekecil apapun.
harapan ini bagi saya sangat penting. Nah, pribadi yang masih berani berpengharapan adalah orang-orang yang saya katakan seperti ini, yaitu responsibility. Nah, punya rasa tanggung jawab. Dan sebenarnya bukan sesuatu yang baru ini. Bahkan dalam dunia kerja, terkait dengan integritas kita sebagai pengikut Kristus, itu rasanya sebenarnya tidak membanding-bandingkan. Sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya sempat mendengar beberapa gitu ya. Dalam dunia kerja, terutama bagi kita anak-anak Kristus itu, integritasnya masih bisa dipegang dan bisa dipercaya banyak orang, terutama dalam perusahaan-perusahaan. Ada salah satu sahabat saya juga yang mengatakan, ya masih bersyukurlah kita orang Kristen masih bisa dipandang karena apa? Integritasnya, kejujurannya, komitmennya. Kalau seandainya itu masih bisa menjadi pegangan kita, bersyukurlah. Tapi kalau seandainya kita udah mulai tipis-tipis sekarang gitu ya, agak main api, ya terkadang itu perjuangan kita dan itu harus kita perjuangkan sungguh. Maka kalau seandainya kita masih bisa menyelipkan harapan sekecil apapun, kita mempunyai tanggung jawab bukan hanya dalam dunia kerja, tapi tanggung jawab kita, hidup kita kepada Tuhan. Nah, ke Bapak Ibu, dengan tanggung jawab kita belajar menjadi manusia. Bapak Ibu, kita itu semoga saya nggak keliru ya. Kita sepenuhnya selama hidup ini belum bisa menjadi manusia yang utuh. Kita bisa menjadi manusia yang sesungguhnya nanti ketika kita sudah berada di peti mati. Selesai tugas kita. Kita sedang menjadi manusia. Tetapi kita masih berjuang. Dan salah satunya sarananya dalam dunia kerja itu. Nah, maka mari kita berjuang. Kalau seandainya dalam dunia kerja sampai saat ini kita sudah melakukan yang maksimal, menjaga integritas kita sebagai anak-anak Kristus, berjuang dengan jujur dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang baik semuanya. Bersyukurlah. Kita harus bersyukur itu. Dan itu bukan kerja kita sendiri, tapi kerja sama kita dengan Tuhan. Tuhan juga tidak mau yang mengatakan misalnya saya minta, Tuhan, semoga saya bisa melakukan segala aktivitas saya sehari-hari. Pokoknya ya Tuhan, saya serahkan kepadamu. Pada saat tertentu Tuhan bilang sama saya, Romanus, jangan serahkan kepada saya semua. Kamu juga harus kerja keras dong. Saya juga minta kamu juga harus kerja keras. Jangan hanya berserah, tapi harus ada usaha dari kamu. Maka dia minta kerjasama. Perjuangan dari saya bagaimana dan Tuhan menyertai itu. Maka dari itu, setidaknya dalam segala dunia kerja dan bahkan segala yang kita lakukan dalam pelayanan, perciki kerja kita dengan sikap-sikap di bawah ini. Nah, inilah karakter sebagai pengikut Kristus. Sikap-sikap itu adalah yang pertama ini, jangan sombong. Itu pun juga saya arahkan kepada diri saya juga. Jangan sombong, Romanus. Jangan pikir bahwa kamu yang paling. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya ini kan tinggal tidak di gereja, tapi saya tinggal di asrama untuk calon-calon pelayan, calon-calon romo. Dan saya bersama mereka, saya tidak, karena hidup bersama, saya juga tutur kata saya, omongan saya, itu tidak ada gunanya kalau saya berbicara banyak, tetapi sikap hidup saya sehari-hari tidak mencerminkan apa yang saya katakan. Tidak bisa. Karena mereka melihat kehidupan saya. Justru tingkah laku saya, perbuatan saya sehari-hari, itulah ungkapan saya yang paling banyak. Maka, ya udah pada saat tertentu, sederhana kok. Kalau seandainya saya salah gitu, udah, saya harus, orang Jawa bilang harus legowo, saya bilang, oh ya minta maaf ya. Gitu. Terkadang kan godaan kita pelit banget untuk minta maaf karena merasa paling benar. Apalagi kalau seandainya tidak usah jauh-jauh lah saya.
Saya sebagai pimpinannya di sini bersama dengan anak-anak. Saya sebagai pemimpin terkadang selalu merasa paling benar, kebijakannya paling hebat. Nggak bisa. Pada saat itu saya juga keliru, saya juga salah. Ini ada tulisan nih bagus. Contohlah tukang parkir. Walaupun punya banyak mobil, tapi dia nggak sombong. Karena dia tahu semua itu hanya titipan. Dia titipan, dia paling hanya minta berapa? 2.000. Paling mahal kan 5.000. Kalau seandainya kita baik, kasih 10.000. Saya itu juga kadang gitu. Kalau tukang parkir pas datang, ayo bos, ayo udah biasaan gitu. Bos, ayo bos, masuk terus bos. Gitu. Kadang kan kita agak GR kalau disebut bos, batin saya, bos apa sih, bosok apa gitu. Tapi gitu. Tapi ramah dia, ramah. Pak dibukain pintunya gitu. Itu sudah menyentuh hati gitu loh. Wah, baik banget nih orang ya. Maka saya nggak segan-segan kasih 10.000 misalnya. Biasanya kan misalnya ada beberapa tempat 2.000 aja udah oke, 5.000 udah oke. Kasih sebelum, bos kebanyakan nih, enggak apa makasih. Walaupun ya itu, maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita punya pun juga titipan kan. Kita pulang, nanti misalnya kita meninggal, apa sih yang, coba lihat apa yang ada di dalam peti. Apa yang ada di dalam peti mati? Paling samping kita, kitab suci. Itu pun kita juga bisa melihat kalau seandainya kita mati di samping kepala kita kitab suci, padahal selama hidup kita jarang baca kitab suci, kan malu kita sama Tuhan. Apalagi misalnya yang Katolik, ketika di peti mati, pasti tangannya ini ada rosario. Bayangkan kalau seandainya selama hidup nggak pernah doa rosario, kalau seandainya yang biasanya hidup doa rosario, tangannya tetap tenang seperti ini. Tapi yang nggak pernah, biasanya tangannya gini. Nah, gitu. Singkirin dong, gitu. Karena nggak pernah doa. Nah, itu hanya joke saya. Supaya apa? Kita itu semuanya kan titipan. Yang ada hanya itu, Pak. Paling alat-alat rohani kita, kitab suci. Emang ada ya, paling ada juga saya ngelihat kacamata dimasukin, kemudian pakaian dimasukin. Tapi yang lain enggak. Yang kita bawa adalah apa yang kita tabur, kebaikan-kebaikan itu. Gitu. Maka mari kita belajar kerendahan hati, salah satunya dari para tukang penjaga tukang parkir itu. Nah, kitab Amsal mengatakan seperti ini. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik, itu bahkan dalam kitab Amsal mengatakan, dosa loh itu Romanus. Yang berikutnya, yang pertama jangan sombong, yang kedua jangan gampang dan suka ngomel. Jangan gampang atau bahkan ngomel, terus sebentar marah, sebentar ini. Yang seharusnya mukanya itu seger, tapi jadi senep. Orang juga kalau seandainya kita gampang ngomel, dalam dunia kerja aja, walaupun kedisiplinan itu penting. Terkait dengan bagaimana mendidik para karyawan, oke lah. Tapi ya jangan gampang ngomel lah. Apakah kita menjadi orang-orang yang sebenarnya, ya, nah seperti ini tuh. Ini kan bagus nih. Ada tulisannya. Dari tadi ngomel mulu sini. Nah, itu terkadang lelah juga. Sebenarnya orang yang gampang marah, gampang ngomel itu juga capek. Maka yang kedua itu, Bapak Ibu, jangan suka ngomel. Bahwa menegakkan kedisiplinan, kemudian juga supaya apa yang ingin dicapai bisa terpenuhi, tetapi yang enggak selalu harus dengan omelan. Yang ketiga, ini ada ungkapan dari Kolose. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dan yang ketiga, jangan mudah patah. Laksana seperti ya ranting atau kayu,
yang mudah. Maka saya tidak menulis jangan mudah patah semangat, tetapi ini patah itu beraneka ragam. Beraneka ragam. Silakan diterjemahkan dalam dunia kerja kita. Apakah kita menjadi orang yang struggle, yang selalu struggling, atau yang gampang patah, gampang ngambek. Kalau anak muda zaman sekarang gampang baper. Udah kalau sudah baper. Bapak Ibu, pertama kali ketika pandemi ini muncul, saya itu kan memimpin perayaan Ekaristi terus ketemu dengan umat atau jemaat. Suatu ketika secara spontan pagi setelah misa, setelah kebaktian itu saya mengulurkan tangan saya, mau salaman. Terus Bapak itu responnya apa? Enggak Romo gitu. Kan enggak boleh salaman Romo gitu. Ya emang benar kan? Tetapi perasaan saya pada saat itu, loh, ngapain sih? Nah, baper saya. Tapi setelah itu saya baru, oh iya ya, udah sekarang itu kan kita nggak boleh baper dalam kondisi seperti ini. Kalau nanti sudah ada yang masuk kerja, nggak salaman, ya udah nggak apa-apa, itu menjaga semuanya kan. Juga pakai masker semuanya, maka jangan mudah patah. Itu yang menjadi kekuatan kita. Nah, ini ungkapan dari Efesus yang saya ambil tadi. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Maka semoga kita maknai apa yang kita lakukan ini sungguh-sungguh menjadi kehendak Tuhan, bukan hanya campur tangan manusia semata. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yakinlah semoga dengan 3 yang harus kita hindari tadi, jangan sombong, kemudian jangan mudah patah, kemudian juga jangan mudah ngomel, marah-marah. Semoga itu menjadi bekal untuk kehidupan kita dalam dunia kerja kita, dalam keluarga yang kita cintai, dan yakinlah bahwa pekerjaan ini akhirnya kita maknai sebagai berkat dan rahmat walaupun dengan segala perjuangannya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Romo Romanus Peri. Jadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Romo ini sungguh menguatkan kita bahwa di dalam dunia kerja ini kita harus semangat, harus berjuang, tanggung jawab, dan menjalankan apa yang menjadi setiap pekerjaan kita dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih untuk mengangkat lagu pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kita masuk kepada warta jemaat untuk persekutuan doa kita. Warta Jemaat 12 Juni 2020. Terima kasih atas pelayanan firman yang telah dibawakan oleh Romo Romanus Heri. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Romo untuk seterusnya. Kemudian, terima kasih juga untuk kesaksian pujian dari Ibu Rusi Hotapea yang mewakili BPS Provinsi Jawa Timur dan anggota grup HKOM. Arti yang gembira adalah obat yang manjur. Kiranya puji-pujian tadi bisa menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih juga untuk pelayanan Saudara Ezra Doni sebagai singer. Pengurus dan keluarga besar Persekutuan Doa BPS mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak atau Ibu yang merayakan ulang tahun pada bulan Juni. Kiranya tahun yang Tuhan tambahkan akan semakin diberkati dengan melimpah. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, dapat mengirimkan email ke prkk_bps@bps.go.id atau menghubungi Saudari M. Nike. Selama ibadah daring, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Bendahara Persekutuan Doa BPS atas nama Dewi Rismaya Marpawung, rekening BRI nomor 1257 0100 3703 502 dengan berita pengiriman persembahan. Bagi Bapak atau Ibu di BPS daerah yang ingin memberikan kesaksian pujian dalam ibadah daring ini dapat menghubungi Saudari Enike. Kemudian ada warta tambahan lagi bahwa untuk ibadah PD tanggal 29 Mei sudah didapatkan dan juga sudah diberikan hadiah kepada para pemenang yang buktinya dapat dilihat pada layar, bisa ditampilkan. Jadi ini yang pemenang untuk kuis di ibadah kreatif pada tanggal 29 Mei yang lalu. Oke, terima kasih atas partisipasi seluruh pegawai BPS Provinsi, Kabupaten Kota, maupun BPS RI dalam kuis yang kemarin kita sudah lakukan. Kemudian warta tambahan lagi, hari ini kita sudah mendengar kabar bahwa di Pusdiklat BPS ada satu keluarga yang keluarganya terjangkit COVID-19 dan sudah dilaksanakan rapid test, dan Pusdiklat BPS mengumumkan untuk isolasi mandiri dan juga WFH untuk seluruh pegawainya. Mari kita sama-sama bawakan dalam doa agar COVID-19 ini segera berlalu di Pusdiklat BPS dan juga tidak menjangkiti kita sekalian. Demikianlah warta ini kami sampaikan. Selanjutnya, kami minta dengan penuh kasih kepada Romo Romanus Ferry untuk membawakan doa syafaat sekaligus doa penutup dan doa berkat. Pada Romo, kami persilahkan. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama terlebih pada siang hari ini dalam kekuatan kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, dari presiden sampai di daerah, baik sipil maupun juga militer. Semoga ya Tuhan Kau berikan juga kesehatan yang baik bagi mereka dan juga kebijaksanaan di dalam mendampingi kami masyarakat. Semoga mereka sungguh-sungguh memberikan pelayanannya dengan kemurahan hati dan juga melayani tidak pilih kasih. Dan semoga mereka juga Kau berkati terlebih dia dalam menghadapi kondisi pandemi ini yang bukan hanya dialami oleh bangsa kami, tetapi seluruh dunia. Lepaskanlah semuanya ya Tuhan, dari segala situasi pandemi untuk bangsa kami. Kami juga berdoa bagi semua petugas kesehatan maupun tenaga administrasi yang terlibat langsung di garis depan,
maupun juga para dokter, para medis. Jagai mereka, semoga mereka dengan tangan-Mu sungguh-sungguh membantu bagi saudara-saudara kami yang terkena COVID-19 ini, sehingga dapat pulih kembali. Tetapi bagi mereka yang Engkau kehendaki kembali ke rumah-Mu, kami berdoa semoga mereka bahagia. Kami juga berdoa bagi kondisi negara yang memasuki fase new normal ini. Tuhan, semoga Engkau menata kami, masyarakat, supaya bisa semakin disiplin, menggunakan masker dimanapun, mudah untuk mencuci tangan, dan juga mengambil jarak. Pada saat itulah Kau akan menuntun menjadi lebih baik dalam situasi fase new normal ini. Kami berdoa bagi para pemimpin, para pimpinan di BPS dari pusat sampai daerah. Mengucap syukur dengan selesainya sensus penduduk online. Semoga Tuhan tetap menyertai setiap proses kegiatan sensus penduduk selanjutnya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami yang akan ujian sekolah dari tingkat SD sampai universitas. Semoga walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, dengan berbagai macam cara mereka usahakan, dan semoga terlebih juga para guru bisa semakin bijaksana, bukan semakin mempersulit bagi anak-anak kami yang sedang belajar online. Terkadang tidak mudah bagi kami yang di daerah-daerah. Semoga ya Tuhan, usaha dan jeripaya banyak orang tetap mendidik kami untuk menjadi bangsa yang bermartabat dan mempunyai integritas sebagai anak-anak bangsa. Kami juga berdoa bagi hubungan antar keluarga dipulihkan, terlebih bagi keluarga-keluarga kami yang sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Semakin giat mengenal Tuhan dan mengucapkan syukur dalam segala hal. Kau berikan kekuatan dan kesembuhan juga bagi saudara-saudara kami yang sakit, secara khusus bagi Ibu Harmawanti yang sedang menjalani proses pengobatan ginjal. Kami percaya dengan campur tangan-Mu dan juga kuasa darah Kristus, Kau pulihkan, atau setidaknya Kau temani dalam proses untuk menggapai kesehatan. Kau berikan kekuatan iman baginya di saat mengalami situasi-situasi yang tidak mudah. Kami juga berdoa bagi setiap warga persekutuan doa BPS yang merayakan ulang tahun pada bulan Juni ini. Kiranya tahun yang Tuhan tambahkan akan semakin diberkati bahkan dengan berlimpah. Ajari kami ya Tuhan, untuk selalu mempunyai keberanian untuk berbagi kepada siapa saja, bukan hanya melalui kelebihan kami, mungkin juga melalui keterbatasan kami, sehingga di sanalah Kau isi hati kami. Berkati keluarga-keluarga kami, jikalau saat ini sungguh-sungguh mengalami situasi yang tetap dalam kekokohan, kami bersyukur dari situasi ekonomi, sosial, dan juga dalam keadaan yang lain. Tetapi jikalau dengan situasi pandemi ini kami terguncang dalam sisi ekonomi dan juga dalam persaudaraan dan persahabatan, Tuhan pulihkanlah kami dan jagai kami. Semoga berkat turun melimpah bagi kami semua dalam berkat-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam persekutuan doa kita siang ini. Kami berharap kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam persekutuan doa di minggu-minggu yang akan datang. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati.